Masa-masa ini memang krusial bagi Honda. Pabrikan Jepang ini sedang berusaha keras untuk bangkit dari keterpurukan selama 5 musim terakhir, terutama sejak ditinggalkan Marc Marquez pada akhir 2023. Usaha mereka mulai tampak, mengingat para rider mereka mulai konsisten bertarung di posisi 10 besar. Alhasil mereka ada di persimpangan jalan dalam menentukan line up mereka pada 2026. Akankah mereka mempertahankan Marini demi menjaga kestabilan kinerja tim pabrikan? Atau justru menggait pembalap yang memiliki performa lebih baik demi mendorong pengembangan RC Trivial lebih cepat? Meski MotoGP 2025 baru berjalan 3 seri, sudah ada 4 nama yang digosipkan sedang menjalani negosiasi dengan mereka. Siapa saja sih mereka? Berikut ulasannya. Luca Marini. Luca Marini memang terseok-seok sepanjang 2024 bersama Honda HRC Castrol. Tetapi adik Valentino Rossi ini dikenal luas sebagai pembalap yang selalu memberikan komentar dan umpan balik yang tajam dan mendetail, sehingga sangat membantu kinerja para insinyur dan teknisi Honda dalam mengatasi kendala motor. Marini tentunya ingin bertahan di skuad ini, apalagi sejauh ini ia masih mengungguli koleksi poin Mir. Namun untuk mendapatkan perpanjangan kontrak, rider berjuluk Marinovic ini harus mempersembahkan hasil yang lebih fantastis lagi bagi skuadnya. Johann Zarco. Dibandingkan Marini dan Mir, Johann Zarco merupakan pembalap Honda yang lebih moncar lagi pada awal musim ini. Meski membela LCR Honda Castrol yang berstatus tim satelit, ia kerap mengasapi para rider tim pabrikan dan menjadi rider Honda terbaik di klasemen. Usai tampil apik di seri Austin, 2 kali juara dunia Moto2 ini pun kian lantang mengajukan dirinya ke Honda HRC Castrol. Hasil-hasil ini meningkatkan kredibilitas saya di mata pabrikan. Jadi, kini target saya adalah memperkuat hubungan kami demi menciptakan kesempatan bagi saya untuk dipromosikan ke tim pabrikan. Pedro Acosta. Pedro Acosta berkali-kali mengaku ingin setia kepada KTM yang sudah ia bela sejak di Red Bull Rookies Cup. Namun hubungan keduanya belakangan ini dirumorkan retak akibat performa motor RC16 yang tidak konsisten dan membuat LT Buron sulit meraih hasil baik. Kabarnya Honda HRC Castrol tertarik padanya dan sudah mulai melakukan pendekatan. Diario AS pun melansir Honda jelas menginginkan Pedro Acosta dan telah memiliki proposal untuk membuatnya menjadi pembalap tim pabrikan mulai 2026. Posisi Luca Marini lah yang seharusnya diambil alih oleh Acosta, meski tampaknya ini menjadi opsi kedua dalam daftar pembalap asal Murcia itu di belakang VR46. Toprak Razgatlioglu. Nama terpanas yang dihubung-hubungkan dengan Honda HRC Castrol adalah 2 kali juara WTSPK Toprak Razgatlioglu. Saat ini ia masih membela Rocket BMW Motorrad, tetapi berkali-kali menyatakan berniat pindah ke MotoGP pada 2026. Honda pun dikabarkan saling lirik dengannya, apalagi kontrak El Turco dengan BMW habis akhir musim nanti. The Race pun melaporkan, tampaknya kini ada rute baru baginya untuk mewujudkan kepindahannya ke MotoGP, kali ini dengan skuad Honda. Sudah ada rumor terkait dirinya pindah ke MotoGP dengan Honda sesegera 2026. Hal yang memungkinkan jika merujuk pada kontraknya dengan BMW saat ini akan habis akhir tahun nanti. Marc Marquez diketahui sempat kesulitan dalam beberapa tahun terakhir karirnya bersama Honda. Pembalap asal Spanyol itu lantas memilih pindah ke tim satelit Ducati, Gresini Racing, dan tahun ini berhasil direkrut tim utama Ducati. Berada di tim utama membuat Marquez mendapatkan motor terbaru dan dukungan penuh. Dengan dukungan penuh yang didapatnya, Marc Marquez tampil ngacir dengan meraih kemenangan sempurna di 2 seri awal di Thailand dan Argentina. Marquez pun membuat beberapa rivalnya terkesan dengan kebugaran fisik dan auranya. Salah satu rival Marquez, Jack Miller, bahkan mengaku sudah melihat tanda-tanda peringatan dari awal sebelum balapan pertama terjadi tahun ini.
Pembalap Pramac Yamaha itu juga menyebut bahwa Marquez bak sudah bereinkarnasi. Setelah tes pramusim, performa Yamaha WCR M1 tampak seolah mengalami peningkatan dan siap menantang para rival dari Eropa. Nyatanya, Quartararo malah semakin terseok-seok dan membuat situasi di garasi Yamaha semakin tidak kondusif. Padahal ada Honda, tetangga Yamaha sendiri yang malah tampil sangat menjanjikan pada awal MotoGP 2025 ini meski saat tes pramusim sama sekali tidak meyakinkan. Hal itulah yang membuat pabrikan berlogo garpu tala ini merasa harus melakukan gebrakan lagi, yakni dengan banyak tes yang telah dijadwalkan. Quartararo sudah dikasih tahu bahwa dia dan pembalap Yamaha lainnya akan terus memacu WCR M1 setiap pekannya tanpa boleh merasa lelah. Balapan di Jerez akan digelar pada akhir bulan April ini. Sedangkan event comebacknya MotoGP Ceko akan digelar pada pekan ketiga bulan Juli mendatang. Meski bakalan merasa sangat capek, Quartararo merasa senang karena Yamaha terus memasang situasi serius dengan hadirnya tes-tes ini. Tapi juara MotoGP 2021 ini menekankan bahwa tes yang dilakukan harus produktif. Jangan cuma melaju di lintasan tanpa arah yang jelas. Setelah pembuka musim pada 2 Maret, MotoGP 2025 telah menyelesaikan 3 pemberhentian pertamanya, Grand Prix Thailand, Argentina, dan Amerika Serikat. Acara berikutnya yang dijadwalkan adalah GP Qatar yang akan berlangsung pada 11 hingga 13 April. Namun sebelum itu, tim penguji dan pengembangan dari beberapa pabrikan akan singgah selama 2 hari di Misano, Italia untuk mulai mempersiapkan peningkatan menjelang tes resmi MotoGP yang dijadwalkan pada Senin 28 April di Jerez. Uji coba resmi ini akan berlangsung sehari setelah GP Spanyol dengan para tim tetap berada di sirkuit Andalusia. Di sana, semua tim dan pembalap MotoGP diizinkan untuk melakukan tes tanpa batasan dari sistem konsesi. Hanya dibatasi oleh jumlah ban yang dialokasikan untuk setiap pembalap dalam pengujian sepanjang musim. 170 untuk pembalap Ducati, 220 untuk Aprilia dan KTM, dan 260 untuk pabrikan Jepang yang mendapat keuntungan dari tingkat konsesi tertinggi. Namun, beberapa tim ingin melakukan uji coba tambahan sebelum tes resmi di Spanyol. KTM dipastikan hadir dalam tes privat selama 2 hari di Misano dengan pembalap uji coba asal Spanyol, Pol Espargaro dan Dani Pedrosa, yang belum pernah mengendarai RC16 sejak tes di Sepang pada awal Februari lalu. Juga akan ikut serta adalah Lorenzo Savadori dari Italia, pembalap tes Aprilia yang telah menggantikan Jorge Martin yang cedera dalam balapan yang diadakan sejauh ini. Ducati belum mengonfirmasi kehadirannya. Tim yang berbasis di Bolonya ini dapat berpartisipasi dengan pembalap penguji mereka Michel Pirro yang juga belum pernah membalap sejak tes pramusim resmi di Sepang pada 7 Februari lalu.